Oke, selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Nathan. NIM saya 2017 0452 0002, dan saya bersama teman saya Preten Mario Sutio, NIM-nya 2017 0452 0004. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan mengenai karakteristik sensor dan komponen-komponen apa saja yang terdapat pada sensor tersebut. Jadi sensor yang akan kita bahas adalah flame sensor. Nah, jadi secara keseluruhan, secara general, karakteristik flame sensor ini atau dapat disebut KY-026. Jadi sensor ini memiliki tegangan operasi 3,3 volt hingga 5,5 volt. Kemudian juga deteksi infrared panjang gelombangnya range-nya dari 760 nanometer hingga 1100 nanometer. Kemudian sudut mendeteksinya adalah sebesar 60 derajat. Ia juga mempunyai 4 pin, yaitu pin ground, VCC, input analog, dan input digital. Komponen-komponen yang terdapat pada KY026 atau flame sensor ini yang pertama adalah dual differential comparator LM393, terus memiliki 6 resistor, terus ada infrared receiver LED, terus ada trimmer potensio, dan juga dual LED indikator. Oke, mau menambahkan juga, jadi sebenarnya flame sensor ini merupakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan sebuah titik api atau titik yang dapat menyebabkan timbulnya api. Nah, sensor flame ini bekerja pada tegangan yang sudah disebutkan seperti tadi. Juga sensor ini terdiri dari elektronika fototransistor NPN yang dapat membaca dalam kecepatan tinggi. Nah, juga sensor flame ini dapat beroperasi pada suhu minus 25 Celcius hingga 85 Celcius. Nah, flame sensor ini menggunakan IC pembanding tegangan LM393 yang berfungsi untuk merubah nilai tegangan yang dihasilkan fototransistor jadi sinyal digital sebagai output sensor. Nah, selain itu, sensor flame juga menggunakan komponen potentiometer untuk mengatur tingkat sensitivitas fototransistor dalam membaca titik nyala api. Nah, ini fototransistor ini yang kita pakai ini 2 kaki. Jadi sebenarnya ada yang 3 dan juga ada yang 2. Nah, ini yang dipakai ini 2. Yang basisnya itu ada di tengah-tengah. Seperti yang terjadi pada lampu LED, ada di tengah-tengah, kaki emiternya yang minus, kaki yang kolektornya itu yang plus. Yang panjang itu kolektor, yang pendek itu emitter. Jadi itu fototransistor NPN ini bekerja pada suhu 60 derajat sampai plus 85 derajat, dan juga beroperasi juga pada suhu minus 25 derajat Celcius. Untuk rentang panjang gelombangnya itu antara 760 nanometer hingga 1100 nanometer. Nah, untuk pembandingan tegangannya itu menggunakan IC LM393. Jadi yang dihasilkan dari fototransistor M393 dan juga dibandingkan dengan potensiometer untuk sensitivitas si fototransistor NPN ini. Oke, nah, jadi untuk melanjutkan, jadi yang IC yang digunakan dalam sensor tersebut adalah LM393 atau dapat disebut dual differential comparator. Di sini terdapat 4 input dan 2 output. Yang input 1 minus itu adalah untuk inverting input 1, yang plus adalah non-inverting, sama juga seperti pada input 2. Nah,
Untuk menjelaskan lebih dalam lagi, IC komparator adalah sebuah IC yang memiliki fungsi untuk membandingkan dua jenis tegangan yang terdapat pada kedua input pada IC tersebut. Nah, komponen-komponen ini punya dua buah input dan sebuah output. Input yang dimiliki yaitu input positif dan input negatif. Nah, dalam aplikasi output dari komparator tersebut membutuhkan resistor pull up dengan tegangan V+, yaitu untuk menjaga tegangan outputnya supaya memiliki logika 1 ketika dalam kondisi idle atau sama. Dan juga pada LM393 tegangan supply-nya bisa kurang lebih 18 atau 36 volt. Kemudian perbedaan input tegangannya adalah 36 volt dan tegangan inputnya bisa berkisar dari minus 0,3 hingga plus 36 volt. Dan kemudian power dissipation atau daya yang terbuang jadi panas saat transistornya bekerja itu bervariasi. Ada yang 600 mW, ada yang 420, dan ada yang 350. Nah, suhu saat beroperasinya berkisar minus 20 hingga 85 derajat Celcius. Dan untuk storage temperature range atau disebut untuk apa ya, seperti temperatur ketika dia tidak diapa-apakan atau ketika penyimpanan itu bisa minus 65 hingga 150 derajat Celcius. Kemudian cara kerja pada LM393 ini, jadi pada komparator bekerja berdasarkan tegangan yang masuk pada kedua pin inputnya. Jadi yang digunakan adalah ini satu. Jika tegangan pada pin plus lebih besar tegangannya daripada pin minus, maka output komparator akan berayun ke arah V+. Dan sebaliknya jika tegangan pada pin plus lebih kecil daripada tegangan pada pin minus, maka output komparator akan berayun ke arah V-min. Nah, dalam aplikasinya biasa salah satu pin input dari komparator sebagai tegangan referensi, sedangkan pin input lainnya sebagai tegangan yang akan dibandingkan. Jadi bisa dibilang secara simpelnya, jadi ini komparator ini adalah untuk membandingkan antara kedua input yang masuk dan melihat manakah input yang akan dikeluarkan sebagai output. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Kata. Nah, ini jadi rangkaian keseluruhannya. Nah, untuk cara kerjanya, ini kenapa yang pin 5, 6, 7 pada LM393 ini tidak dipakai, karena pada modul jadi ini, yang dipakai ini hanya satu fototransistor doang. Jadi yang dipakai komparatornya cuma yang in A dan juga out A, serta ground dan VCC. Nah, untuk penjelasan cara kerja keseluruhannya ini, kan flame sensor ini untuk mendeteksi api, nyala api, dengan menggunakan fototransistor dan menggunakan sumber tegangan DC. Untuk mengatur sensitivitas ini ada 100K POT atau 100K ohm potentiometer. Nah, potentiometer ini untuk mengatur sensitivitasnya si fototransistor. Nah, dari situ fototransistor ini akan membaca nyala api seberapa panas dan juga mendeteksi gelombang yang dihasilkan dari panasnya. Lalu hasil perbandingannya ini dibandingkan dengan nilai yang diputar dari potensiometernya. Jika hasilnya lebih besar jika hasil yang lebih besar dari potensio, maka hasilnya itu yang dimasukkan. Jadi hasil yang lebih besar itu antara dari potensio atau hasil yang dihasilkan ini
hasil yang lebih besar itu dimasukkan ke LM39, lalu diubah menjadi digital output. Nah, digital output ini ada LED-nya ini yang menyatakan lampu ini mendeteksi adanya api. Sedangkan power LED ini untuk mendeteksi sensor ini menyala atau berfungsi secara keseluruhan. Mau menambahkan info juga. Jadi kita tidak mempunyai gambarnya, tetapi kita melihat ketika mencari informasi. Jadi ketika bacaan awal, jika dipasangkan ke Arduino, flame sensor tersebut akan menunjukkan suatu angka yang stabil. Nah, jika terdapat ada api di dekatnya, maka angka tersebut akan menurun. Jika api tersebut dijauhkan dari sensornya, maka angka tersebut yang dari kecil, misalkan 20, akan naik jadi 35, jadi 100, dan selanjutnya. Jadi semakin besar apinya atau semakin dekat apinya dengan sensor tersebut, maka nilai tersebut yang akan muncul akan makin rendah. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi yang telah kami siapkan. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.